satu-satunya hewan dunia yang masuk surga adalah kitmir. Padahal mohon maaf Pak, secara fikih ini, hukum gogok itu apa? Najisnya najis ringan atau berat? Najis berat. Tapi ketika dia berkumpul dengan orang-orang soleh, terbawa mulia. Ulama dua Pak ikhtilaf tentang kesucian kitmir. Maksudnya teh kemuliaan kitmirnya. Najis tetap nugaladoh, najis sama tetap. Cuman kesucian di sini maksudnya sifat-sifat kitmir, sifat negatif segogogna gitu, itu oleh para ulama sebagian dijelaskan dibersihkan oleh Allah. Jadi kitmir mah gogognya tidak seperti gogog yang lain gitu. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, semoga di subuh yang insya Allah berkah ini semua amal yang sudah kita laksanakan bersama semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan segala bentuk kekurangan selama menjalankan ibadah semoga semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan rencana kita ke depan di tahun 2025 yang sebentar lagi akan datang, semoga semua rencana kita senantiasa ada dalam melindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang sakit semoga segera Allah sembuhkan, saudara, orang tua, kerabat, sanak saudara, mudah-mudahan dalam sakitnya Allah karuniakan kesabaran, Allah karuniakan ketabahan sehingga menjadi wasilah diampuni seluruh dosa-dosanya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kita melanjutkan materi yang lainnya, kita review dulu tentang materi pekan lalu. Materi pekan lalu membahas tentang apa? Tentang kufur dan tentang naon cenah? Ada kafir, ada kufur. Nah, itu kan. Kalau kafir itu bicara tentang siapanya? Orangnya kalau kafir. Kalau kufur bicara tentang apanya? Sifatnya. Kafir. Kafir itu terbagi ke dalam berapa bagian? Bapak Sekretaris tolong dibantu. 1 kafir harobi, 2 kafir dhimmi, 3 muahid, 4 mukman. Ibu-ibu kafir harobi itu apa ibu? Apa ibu kafir harobi teh? Kafir yang memusuhi Islam. Kafir harobi. Saya contohnya Israel eta si kehed Israel. Oh, tong kagok kayak sama si kehed we. Israelnya busuk anak kecil, aduh. Beredarkan video-video kan sudah setahun lebih ini. Perang belum selesai. Anak kecil, perempuan luar biasa menjadi korban. Kafir harobi. Terus berikutnya kafir zimmi. Apa itu kafir zimmi? Oke, sok aku masuk kafir zimmi teh. Kafir yang didiamkan karena dia membayar pajak pada pemerintah. Kafir yang tinggal di wilayah muslim, membayar pajak kepada pemimpin muslim, maka dia punya hak yang sama karena dia resmi tinggal di kita. Nah, yang ketiga kafir
Muahid. Apa kafir muahid? Kafir yang berjanji pada kaum muslim tidak akan mengganggu kafir tinggal di negara sendiri. Oke, dia tetap tinggal di daerahnya dan dia mengadakan perjanjian tidak akan mengganggu kaum muslimin. Maka haknya tetap sama. Apa itu yang keempat? Kafir mukman. Apa kafir mukman? Kafir yang ada di bawah jaminan kaum muslim. Kafir yang ada di bawah jaminan kaum muslimin perihal keamanannya. Nah, itu bicara orang. Sekarang kita bicara sifat, yaitu kufur. Kafir bicara orangnya, kalau kufur bicara sifatnya. Jadi mohon maaf, ada orang yang KTP-nya mah Islam, tapi kelakuannya kufur. Awas, hati-hati. Kalau kafir Pak sudah jelas, KTP-nya jelas. Non muslim KTP-nya teh. Jelas etama tidak ada abu-abu, tapi ia mah ongkoh KTP-na Islam agamana. Tapi kelakuannya kufur. Nah, hati-hati. Makanya dirincikan oleh para ulama, kufur terbagi menjadi 3 atau 4? 4. 1, kufur ingkar. 2, ibu-ibu. Yang kedua kufur apa? Kufur juhud. 3, 4, kufur nifak. Apa itu kufur ingkar? Gimana kufur ingkar teh? Kufur yang tidak tahu kepada Allah dan tidak mau tahu. Nah, seseorang yang tidak tahu kepada Allah dan tidak mau tahu akan adanya Allah. Hare-hare we jelema eta mah. Gitu. Yang kedua kufur juhud. Apa itu kufur juhud? Mengakui Allah hatinya, tapi lisan tidak mengakui. Hatinya mengakui adanya Allah, tapi lisannya tidak. Terus kufur inad. Hatinya mengakui, lisan mengakui, tapi perbuatan tidak. Lisan mengakui, hati mengakui, lisan mengakui, tapi perbuatan tidak. Itu kufur naon? Kufur inad. Yang keempat, kufur nifak. Apa itu kufur nifak? Ya, ngomong doang gitunya. Mangga insya Allah Allah datang. Hati-hati Pak. Insya Allah itu sebetulnya ya janji yang luar biasa dalam Islam. Mending kene to make insya Allah mun teu datang mah. Diajakan senam berartinya insya Allah itu datang. Mending kene tongku insya Allah lah. Kumangke tak kitu we geus aman. Kaidah insya Allah itu, jadi kita sudah berusaha akan mewujudkan undangan dari kerabat kita, tapi ketika ada halangan menyebabkan kita tidak bisa berangkat, kita tidak berdosa. Jadi tidak disebut nifak kita teh. Mata abdi mah Pak diundang oleh siapapun tidak bilang insya Allah. Abi bilangna kieu mugia sing diparengkeun. Sebab lamun bilang insya Allah, kita mau tidak mau harus berusaha untuk mewujudkan dulu undangan tersebut. Namun ketika takdir berkata lain, sakitkah, ada kesibukan tidak bisa ditinggalkan, kita tidak termasuk nifak, begitu. Jadi mending keneh kumaha? Kumaha angke we geus mi aman, kumaha angke mah. Jadi kan tanda tanya, kumaha angke mah bisa datang bisa henteu gitu. Nah, itu macam-macam kufurnya, hati-hati ya. Kufur itu bicara sifat, bukan bicara orang. Jadi terkadang ada orang yang KTP-nya Islam tapi kelakuannya gitu. Kadang kufur ingkar, kadang kufur nonte juhud, kadang kufur inad, kadang kufur nifak, Masya Allah. Jadi tidak ada lagi tahapan pertama yang harus kita lakukan dalam keseharian kita kecuali memperbanyak istighfar. Tidak ada lagi. Memperbanyak apa? Istighfar. Karena mau tidak mau
terasa maupun tidak, ya kita sebagai manusia biasa dah salah mah aya wae man kitu nya. Tak berbanyak istighfar. Kata Nabi sehari semalam berapa kali? 100 kali ya. Lebih banyak lebih bagus. Istighfar. Kumaha istighfar teh? Astagfirullahaladzim. Eta teh bari dibayangkeun dosa teh. Jadi lain kieu astagfirullah 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 bari ngebaya pikiran ka itu ka dieu astagfirullah lain kitu. Jadi sambil dibayangkeun pikiran teh dosa urang teh naon wae. Astagfirullahaladzim, astagfirullah gitu bari dibayangkeun. Oke. Berikutnya ghairu muhtaramin yang kelima adalah wa khamisuhal kalbul aquru ae al jarihu. Ghairu muhtaramin berikutnya atau poin yang kelima ini berkaitan dengan hewan ya. Kalau kita poin keempat kesana mah berkaitan dengan manusianya, murtad dan lain-lain sampai kemarin kufur. Nah sekarang berkaitan dengan hewan. Wa khamisuha al kalbul aquru. Yang kelima ghairu muhtaramin alias yang tidak dimuliakan oleh hukum syara adalah gogog yang galak. Kalbun. Aya kalbun aya kolbun, awas hati-hati. Kalau kolbun, kol kof hati. Tapi kalau kalbun make ka itu teh gogog. Saya tidak berani nyebut anjing, tidak berani saya. Tapi kalau gogog insya Allah. Gogog kata teh Pak, kalbun teh. Jadi hati-hati bahasa Arab mah kolbun hati, tapi kalau kalbun gogog kata teh hati-hati. Tah, kalbul aquru atau al kalbul aquru itu artinya anjing galak. Nah, anjing galak itu atau gogog galak itu termasuk kategori ghairu muhtaramin. Jadi Bapak Ibu punya air, ya. Bapak Ibu lihat gogog yang sedang kehausan mau paeh, apa itu mau paeh? Mau meninggal ta eta? Mau meninggal. Tong ditulungankeun we antep da moal dosa. Naon sabab mun ditulungan bapak kah digegel kena. Digigit nanti. Seperti menolong gogog yang kejepit kan gitu dilema urang teh nya teu ditulungan karunya, ditulungan kakak malik ngegel. Nah, gitu. Jadi, secara singkat poin besarnya adalah gogog yang galak itu termasuk kategori ghairu muhtaramin. Secara garis besar lah nya. Secara garis besar, kalbul aquru gogog galak itu termasuk ghairu muhtaramin. Kita biarkan dia sampai mati pun karena kehausan, kita tidak berdosa. Timbul pertanyaan, Kang Adi, kalau gogog yang rumahan itu bagaimana? Nah, gitu kan pertanyaan teh. Nah. Wal kalbu salah satu aksamin. Imam Nawawi berkata, gogog itu terbagi ke dalam 3 bagian. Nah, sebenarnya cenah 3. Secara garis besar ghairu muhtaramin adalah kalbul aquru gogog yang galak, itu tidak usah dibahas lagi, udah jelas. Cuman kan ketika bertanya gogog rumahan, gogog penjaga dan lain-lain itu bagaimana? Nah, di sini dibahas. Wal kalbu salah satu aksamin. Gogog itu terbagi ke dalam 3 bagian. Pertama, yaitu akurun yang tadi di awal disebutkan. Wa hadza la khilafa fi adami ihtiramihi wa nadhbi qatlihi. Para ulama semua tidak ada yang ikhtilaf alias sepakat bahwa gogog galak mah wa nadhbi qatlihi sunnah dibunuhnya. Itu bisi bapak di jalan Manggian gogog galak odakan ya eta teh sunnah menang ganjaran. Gitu. Cuman pertanyaannya rek kumaha cara membunuhnya? Rek dibedil, ditemak, rek ditebas, rek diracun, rek kumaha Pak Cepi?
diracun. Diracun. Nah, jadi kalbul akhuru itu semua ulama sepakat, tidak ada perdebatan, sunnah dibunuh. Kenapa? Karena merugikan. Penyakit apa sih? Rabiesnya. Apa tuh penyakit rabies teh? Akibat dari gigitan anjingnya. Di India sekarang tertinggi teh Pak. Di India sekarang tertinggi penyakit rabies. Nah, karena mereka kan dengan gogok teh sehari-hari, terus gogoknya tidak divaksin. Jadi gogoknya penuh dengan bakteri. Tapi yang menarik, tanya apa ya? Kitmir, Bapak apa Kitmir? Bapak Kitmir tahu? Kitmir. Lain kirmir mah jalan cai, kirmir mah ima kitmir. Kitmir itu gogoknya Ashabul Kahfi. Bapak tahu Ashabul Kahfi? Berapa lama hidupnya? Tidurnya 309 tahun di dalam gua. Gua itu bahasa Arabnya kahfi. Di pemuda Ashabul Kahfi teh pemuda guha. 309 tahun, Pak. Oleh Allah ditidurkan. Uniknya, api yang dipakai untuk menerangi guha itu masih nyala sampai mereka terbangun. Yang mati hanya unta-untanya saja, sudah menjadi tulang belulang. Tapi yang masih hidup, Ashabul Kahfinya, api yang dipakai untuk menyalakan menerangi guha sama gogok itu, kitmir, masih hidup Pak, 309 tahun. Nabi mengisahkan, Nabi meriwayatkan, ketika Ashabul Kahfi semuanya akan masuk surga, nah itu gogok itu ingin masuk surga juga. Nah, pas mau masuk surga dicegah oleh malaikat Ridwan. Kamu mau kemana? Aku mau ikut dengan ini, dengan Tuanku masuk surga. Hewan najis tidak boleh masuk surga, kata malaikat Ridwan. Tapi Allah berkata lain. Biarkan, hei malaikat Ridwan, ini termasuk ke dalam golongan makhluk yang baik. Biarkan dia masuk surga. Satu-satunya hewan dunia yang masuk surga adalah kitmir. Padahal mohon maaf Pak, secara fikih ini, hukum gogok itu apa? Najisnya najis ringan atau berat? Najis berat. Tapi ketika dia berkumpul dengan orang-orang soleh, terbawa mulia. Ulama dua Pak ikhtilaf tentang kesucian kitmir. Maksudnya teh kemuliaan kitmirnya. Najis tetap nugoladoh, najis sama tetap. Cuman kesucian di sini maksudnya sifat-sifat kitmir, sifat negatif segogogna gitu, itu oleh para ulama sebagian dijelaskan dibersihkan oleh Allah. Jadi kitmir mah gogognya tidak seperti gogog yang lain gitu. Bersih sifat-sifat dalamnya itu. Nah, yang kedua para ulama berpendapat bahwa emang dibedakan ya mah gogok kitmir mah ente mugoladoh gitu, dibedakan ulama nu sebagian. Tuh Pak punten hikmahna naon? Gogog wae anu mugoladoh najisna ari kumpul jeung ulama nu saleh maka bawa mulia. Kita ingin hidup lebih baik, maka pastikan berkumpul dengan orang-orang baik. Kita hidup ingin lebih mulia, kita hidup ingin baik, ingin bagus, maka pastikan berkumpullah dengan orang-orang yang bagus. Ada istilah mengatakan, berkumpul dengan tukang parfum, meskipun tidak beli, kita akan terbawa harum. Tapi berkumpul dengan pandai besi, meskipun kita tidak menyentuh besinya, akan terasa panasnya oleh kita. Tah gitu. Matak mending kumpul di mana? Di masjid. Di mana deh? Madrasah, majelis ilmu. Kenapa Pak? Supaya orang kebawa alus. Dan minimal Pak kerkema ada orang teh manyen dosa kerkema. Ya kita keur ngariung siga kieu. Dan minimal teu nyieun dosa kerkema orang teh.
Tapi lamun keur ngariung sok di tempat lain. Nyabunya aya we pi omongeun teh da. Ngomongkeun tatangga nu anyar kawin. Ngomongkeun tatangga anu anyar meuli mobil. Ngomongkeun tatangga nu anyar meuli motor. Aya we omongkeun teh. Lo nu alus-alus ngomongkeun ya ngomongkeun nu goreng-goreng. Anehnya si bapak eta. Asa karek kamari da pangsiunna teh. Tapi nah geus kabur mobil alus ya. Da apa pangsiunna teh sabaraha teu sapira. Dibikin kanyaho eta pangsiunna sabaraha. Itu. Tapi ketika kumpul di tempat mulia, insya Allah terbawa mulia. Gitu. Yang pertama tadi apa? Kalbul akuru. Di sini ulama sepakat ya bahwa tidak ada perdebatan sunnah dibunuh karena merugikan. Yang kedua, wa ma fihi naf'u min istiyadin aw harasatin. Yang kedua, kalbul harasah. Kalbul harasah itu gogog penjaga. Naon cenah? Gogog atau mau itu kita sepakat ya mau anjing mau gogog gitu. Sepakat lah enak. Doginya tah bener dogi. Dogi penjaga Pak Cepi. Dogi penjaga itu wa hadza la khilafa fi ihtiramihi wa hurmata qatslihi. Haram, tidak boleh dibunuh. Oh, dogi penjaga seperti di rumah-rumah mewah kannya penjaga itu banyak kan. Terus polisi, penjaga non sebutnya teh geuning. Gogog dogi pelacak dan lain sebagainya. Itu termasuk kategori kalbul harasah. Kalbul harasah itu la khilafa fi ihtirami, tidak ada lagi ikhtilaf. Semua ulama sepakat ini dimuliakan. Jadi ketika kehausan kita harus tolong dia. Karena ada manfaatnya sebagai apa? Sebagai penjaga rumah, pembantu polisi dan lain sebagainya. Dua senang. Anu katilu wa ma la naf'a fihi wa la dharara wa huwa kalbus suqi. Yang ketiga kalbus suqi pakai qaf. Kalbus suqi. Apa itu kalbus suqi teh? Dogi pasar atau dogi yang sering berkeliaran di sekitar kita. Dogi tersebut galak henteu. Titah ngajagaan kalakah lumpat. Dinempo berit sieun. Ayeuna mah ada baheula bapaknya ningali ucing teh maaf kucing ningali berit. Wah zaman baheula apa atuh diboro kan. Ayeuna mah tibalik. Ucing diboro ku berit. Ayeuna mah ucing ayeuna mah aduh di ieu pisan olo-olo ucing ayeuna mah. Ka pet shop ucing ayeuna mah aduh para pake geuning naon? Ayeuna mah. Rupa-rupa ucing ayeuna mah. Termasuk dari golongan dogi suki atau dogi pasar itu ma'wama la naf'a fihi wala dharara, dia mah di titah ngajaga teu bisaeun terus galak ngaganggu juga henteu eta mah tah. Maka kategori yang seperti ini itu bagaimana? Wa mu'tamadur ramli fihi annahu muhtaramun fayahrumu qasluhu. Ulama yang pertama, ulama mu'tamad mayoritas. Itu berpendapat termasuk Imam Romli, ahli fikih dunia, beliau mengatakan annahu muhtaramun. Dia termasuk dogi yang dimuliakan. Fayahrumu qatsluhu, maka tidak boleh dibunuh. Ini tadi teh gogog yang ada di sekitar kita, galak henteu, mere manfaat henteu, maka di nanti kaul mu'tamaz termasuk kaul Syekh Imam Romli, beliau mengatakan ini gogog teh hukumnya tetap dimuliakan dan tidak boleh dibunuh. Tapi ada lagi yang pendapat lain. Wa inna Syekhul Islam mengatakan
Beda lagi ini mah. Yajuzu qatsluhu. Boleh dibunuh cenah. Cek saya Islam. Fa in kana kalbul akuran walakin fi naf'un sunnah qatsluhu tagliban li janibid darari. Nah, sedangkan gogo galak, dan tadi teh eta mah Syekhul Islam berpendapat seperti ulama yang pertama, eta mah sunnah dibunuh. Kumaha da ieu mah anjing galakna teh manfaatna. Anjing galak, tapi manfaatna. Tapi bukan anjing penjaga, anjing di sekitar kita maksudnya teh. Tapi manfaatna, naon manfaatna? Tiap aya maling digogog ku eta digogog ku si dogi eta teh. Tah eta mah sunnah qatsluhu tagliban li janibid darari. Sunnah tadi dibunuh meskipun bermanfaat, sunnah dibunuhnya. Kata siapa? Syekhul Islam begitu. Oh, sebelum dilanjut, ini masih panjang pembahasan. Gogog terbagi seberiji, dogi. Bapak sekretaris sudah beres nulisnya? Baru 3, ya emang cuma 3. Satu apa tadi? Dogi galak. Nah, maka hukumnya sunnah dibunuh. Yang kedua, kalbul harosah, gogok penjaga, maka hukumnya haram, tidak boleh dibunuh karena ada manfaatnya. Yang ketiga, kalbus suki, gogok atau dogi pasar. Nah, ini 2 pendapat. Pendapat yang pertama bagaimana? Tidak boleh dibunuh, termasuk kategori muhtaramun yang dimulyakan. Terus pendapat yang lain, yajuzu qatluhu, artinya boleh, bukan harus, boleh dibunuh kalau misalkan dikhawatirkan menyebarkan penyakit gitu, dikhawatirkan mengganggu kotorannya di mana wae, maka boleh dibunuh. Eta bab gogog ya. Yang keenam, wasa disuha khinziru. Yang keenam, goiru muhtaromin berikutnya adalah khinzir. Apa itu khinzir? Babi. Apa itu babi? Bagong. Apa itu bagong? Pig. Apa itu pig? Khinzir itu wahwa adalah hayawanun khabithun wa yuqalu innahu haramun ala lisani kulli nabiyyin wa yusannu qatsluhu. Semua para nabi, Pak. Karena kalimatnya kulli nabiyyin. Semua para nabi itu sudah menjelaskan bahwa khinzir itu hayawanun khabithun, hewan yang kotor, hewan yang bahasa Indonesia geuleuh. Terus innahu haramun, haram. Da ieu mah lucu cenah babi nate, aduh babi ceper geuningan babi hias. Eueuh anggar haram. Da ieu mah babi penjaga, eueuh haram geus, eueuh alasan deui rek penjaga ke rek ceper ke rek babi hias ke warna-warni awakna haram, eueuh semua para nabi menjelaskan seperti itu. Nah, hati-hatinya. Yang kedua ini agak mistis ya. Yang kedua agak mistis. Mistis ya. Ketika Bapak menemukan khinzir di tempat yang tidak umum, seperti di Baitur Ruhiyah malam-malam ngaliwat babi malam-malam, hati-hati. Bisa jadi eta teh khinzir siluman. Memang Kang Adi hiji siluman teh aya dina YouTube, tinggal ditonton aya. Film babi ngepet, mesti babi ngepet. Serius Pak, ini di daerah saya nih, di kampung halaman. Tahun 2022.
2000 masih hangat, Pak. 1 RT haji bersama. Bayangkan, 1 RT haji bersama. Abdi teh cerita ka paman. Nya bagus ente atuh mang, oh 1 RT haji KB. Lain gitu, dacep, abdi teh sebenarnya dacep di lembur mah. Dacep abdi teh di lembur mah itu disebutna teh. Apa dacep artinya naon? Dacep teh kasep atuh, pangkasep. Nah itu mah aki-aki unggul jadi itu kasep. Ya bagus ente mang atuh saha asli Pak 1 RT haji semua. 2022 masih baru. Ya bagus ente atuh RT haji semua mah bagus ente. Lain gitu masalah nama. Jadi kieu di lembur eta mah nya tetangga kampung ketika ada 1 orang daftar haji nu lain teh panas. Hate na teh panas. Kayak can beres kayak heula tenang. Tah, panas Pak. Jadi hayang gitu tah. Panas-panas. Rumah pemewah-mewah dan lain-lain. Gitu. Nah, hiji saat teman paman abdi teh bekerja di situ. Karena kan bos iungkul, bos pakaian unggul. Malam-malam Pak. Ayah khinzir ngaliwat ke depan rumah. Itu diampihan. Apa tuh bahasa Indonesia diampihan? Dimasukkan ke jero kamar. Diasupkeun ka jero. Curang mah teu digebah, urang mah digebahnya diusir, ieu mah lain. Dimasukkeun ka kamar. Matak saya aneh cenah. Cerita kapun paman. Si bos teh ongkoh jualan teu payu, tapi tiap balik mawa duit di kardusan. Di kardusan Pak duit teh. Sakardus semua duit. Hanya duka pasu duka teh pasuan itu. Jadi di dinya mah Pak di lembur eta mah geus teu aneh. Jadi nu ieu punya pesugihan ieu punya pesugihan termasuk babi ngepet. Jadi geus bukan rahasia umum gitu di lembur eta mah. Oke, itu palingan bisa haji RT hasil gitu Pak. Jadi masyarakat udah tidak aneh gitu guys lumrah. Sudah tidak aneh. Tina hasil gitu. Memang Kang Adi nu kitu teh aya, silahkan ya buktikan. Ke tempat pesugihan sok cobaan. Serius Pak Abdi mah. Teman saya Pak S2-nya meneliti tentang itu. Tentang kultur budaya yang seperti itu. S2-nya teh kultur budaya kan. Memang ada Pak. Memang ada seperti itu. Serius Pak. Serius ini Pak, saya tidak bohong ini. Malah saya agak mistis ya. Karena saya jujur ibu-ibu, jujur. Saya ini penggemar berat film horor. Serius Pak, penggemar berat film horor. Kalau istri saya pembenci film horor. Kalau saya Pak penggemar berat film horor. Tapi horor anu diambil di kisah nyata itu. Jadi mau malam Pak jam 11 rumah paruman mati lampu semua paruman. Dia nontonnya sendiri film horor kayak gitu. Baheula mah susana baheula lamanya gitu dah. Teman saya Pak dia penelitian tesis ke daerah tong sebutkeunnya bisa ya lemburna di orang dia. Ke tempatnya langsung Pak. Ke tempatnya langsung. Ada temennya yang dihina terus oleh tetangga-tetangganya, dihina, dibully. Dia merasa sakit hati lah. Akhirnya dia datang ke tempat pesugihan di daerah eta. Pas datang kadinya 3 orang, termasuk teman saya yang nyamar karena mau penelitian. Nah, pas datang kadinya itu biasa Pak, ditanya oleh kunciannya teh. Diyakinkan. Anda betul ini mau pesugihan begini resikonya begini. Itu semua dijelaskan. Kalau benar Anda sudah yakin, oke. Ini ada hidangan makanan, Pak. Hidangan makanan. Biasanya ikan mas yang besar. Yang warna kuning yang digoreng. Nah, kalau ikan mas yang paling besar itu tumbal ibu.
paling besar. Ibu yang ditumbalkannya. Anu sedang ayah, anu kecil kakak atau adik. Jadi yang sedarah. Numbalkan batur mau bisa. Jadi harus sedarah. Nah, ikan mas yang paling besar itu ibu. Kalau dia makan ikan mas yang paling besar, maka ibunya yang jadi tumbal. Itu nggak sadar pak orangnya. Jadi siga makan biasa, di hidangan gitu. Nah, teman saya, alhamdulillah masih ada iman pak di hatinya. Jadi memeh makan teh bismillah lah. Untuk nate masih di tayungan ku Allah teh. Anu temen jadi mah geus makan biasa. Geus makan biasa. Nah, temen anu kadua anu temennya teman saya teh. Dia mah bismillah heula. Bismillahirrahmanirrahim. Di hati bismillah nama. Itu pak pas dia baca bismillah, di depannya teh pak cacing, bangke, kalajengking dan lain-lain. Jadi dibukakan ku Allah. Gitu. Dan dia ditanya kan, kenapa kamu tidak makan? Dia bejakeun tah nu badag teh indung maneh. Oh, marah apa dia? Justru orang kadieu teh rek ngabahagiakeun indung, datang kadieu teh mah urang kudu mayan indung urang cenah gitu. Jadi ada apa ilmu seperti itu teh. Jadi Indonesia itu kaya. Kaya akan hazanah keilmuan. Tidak hanya ilmu zahir, Pak, ilmu batin we. So, naon eueuh di urang? Sacanggih-canggih na Jepang moal bisa ngasupkeun baskom ka jero beuteung moal. So, hanya di Indonesia, Pak, bisa memasukkan paku ke dalam perut. Da dokter Jepang ge bingungeun. Ih ka mana jalana paku bisa asup ke jero beuteung. So, gara di kita mah pahala. Mata hati-hati, Pak. Di daerah saya ada istilah begini. Cek Sundana kieu. Satungtung can kadeule taneuh beureum ku aing moal dihambura. Gitu, Pak. Di saya masih seperti itu. Di kampung halaman saya. Sampai tanah merah belum nampak, saya tidak akan maafkannya. Maksudnya naon? Satungtung kata jelema can paeh moal dihampura ku urang. Jadi main mistis, Pak. Main mistis. Hati-hati. Timbul pertanyaan, kenapa Israel tidak bisa ditelung? Pertanyaan kan? Kenapa Netanyahu tidak bisa ditelung, coba? Kenapa? Ini menarik, Pak. Ini ilmiah. Saya baca kemarin teh artikel siapa teh? Yang berbicara tentang itu. Jadi kenapa orang kafir termasuk Israel tidak bisa ditelung? Karena 3 poin, Pak. Apa itulah saya lupa metodenya teh. Dalam bahasa Inggris metodenya teh. 1, teluh itu bisa berfungsi pertama ya, karena adanya sugesti buruk di dalam diri kita. Sugesti kita buruk. 1. Yang kedua, lingkungan yang menguatkan tentang adanya sugesti itu. Siga orang lempang kat kebon awi tengah peuting. Padahal dawuhna naonnya. Betul tidak? Tapi karena sugesti sudah buruk, terus lingkungannya juga mendukung, maka hadirkan rasa takut. Betul tidak? Yang ketiga, keyakinan terhadap sugesti buruk itu. Siga zaman corona, Pak. Dalam orang imunna bagus, sugesti bagus, kita sehat. Siga gitulah sama itu, oke. Jadi mistis itu berlaku ke kita karena adanya sugesti buruk, keyakinan akan adanya poin itu, terus lingkungan yang mendukung, maka terjadilah yang namanya teluh meneluh santet. Nah kitanya percaya. Nah orang Israel mah terpercayaan. Jadi hare-hare maneh nama. Apa itu teluh? Itu apa itu percayaan mata tebenang di teluh oge. Gitu. Nah gitu Pak. Jadi kembali kemana? Ke sugesti kita. Kalau sugesti kita positif Pak, insya Allah sehat. Bapak makan, sieun diabetes, nges positif thinking, makan bismillah sehat. Kopi morning, sieun kena lambung ya kopi, nges inum. Sugesti positif, sehat gitu.
Gorengan ini saya takut kolesterol, sugesti positif, makan we. Nu gelo wae di jalan teu make baju teu asup angin. Sok nu gelo tuh teu make baju makan tinu sampah, apakah dia sakit? Teu. Kenapa coba nu gelo tidak pernah sakit? Sugesti na positif dia mah. Gitu sok. Hujanan tegering, pepanasan tegering, nah sugesti na positif. Gitu. Sugesti. Lanjut. Yusannu qatlu mudiyatil lailati tu'dhi bi tab'iha kal fawasikil khamsi. Khinzir dia mau khinzirnya baik, mau khinzirnya galak, pun apapun itu hubungannya lah. Pokoknya mah sunnah dibunuh. Termasuk hewan yang 5 ini. Ya, kita bicara ini udah. Termasuk hewan yang 5 ini. Wahia allati kathura khutbuha wa idza'uha. Termasuk hewan ini, Bapak Ibu, sunnah dibunuh. Selain tadi dogi galak, khinzir itu sunnah dibunuh, ada lagi 5 lagi yang sunnah untuk dibinasakan. 1, al-ghurabu. Apa itu al-ghurab? Alladzi la yukalu huwa alladzi ba'atsahu nabiyyu Nuh alaihissalam. Ya kisahna. 1, gagak. Gagak itu pas sunnah dibunuh, bukan dipelihara. Kenapa sunnah? Wahuwa, karena alladzi, ini historisnya. Alladzi ba'asahu nabiyullahi Nuhun alaihi salam minas safinah liyatiyahu bi khabaril ardi. Ketika Nabi Nuh ada di atas perahu, kan sadunya teh banjir. Nabi Nuh menyuruh gagak. Hei gagak, tolong liyatiyahu bi khabaril ardi. Tolong kau carikan daratan mana yang bisa kita singgahi. Cak Nabi Nuh kasaha? Kagagak. Tolong carikan. Gagak dia angguk-angguk. Siga kufur nifak. Di depan Nabi Nuh dia angguk-angguk. Nah, tetapi fataroka amrohu wa akbala ala jifatin. Tapi dia malah pergi memakan bangkai sehingga Nabi Nuh marah karena dia tidak patuh terhadap perintah Nabi Nuh. Akhirnya di sana disunahkan gagak itu untuk dibunuh. Jeung hati-hati Pak, kalau ada gagak ada di atas atap rumah Bapak, hati-hati. Hati-hati ya pokoknya mah. Lamun disebutkan bisa terpercaya, nyerasakan sendiri weh. Lamun aya gagak di atas rumah Bapak, hati-hati. Hati-hati ya gagak. Anu nyebutkan pertanda kematian ayah. Anu nyebatkan pertanda sihir ayah. Ayah. Kalau di atas rumah Bapak ada suara pasir, gitu ya. Kalau enggak suara dentuman keras, tapi dilihat tidak ada apa-apa, itu berarti ada paket yang dikirimkan ke rumah Bapak. COD. Hati-hati. Hati-hati. Ya, hati-hati. Masa aktifnya sampai jam 3 malam. Masa aktifnya. Tapi kalau jam 3 ke sini aman. Jadi mereka menyerangnya dari jam segitu, Pak. Dari pada maghrib sampai jam 3-an. Jam 3 ke sini udah netral. Tidak ada lagi fungsinya. Begitu. Sekarang mah ada bab mistisan banyak. Udah berkaitan ya mah jeung tema. Serius Pak, itu nukari itu ayah Pak. Percaya tidak percaya silahkan, itu hak Bapak. Ngan saya sebagai mubalik Pak, saya sering merasakan. Mun saya ceramah kalembur Pak, mun teu kuat-kuat teuing mengajongkeng Pak. Mun teu kuat-kuat teuing mah. Bapak tahu kan Pak Jujun? Pak Jujun Junaidi itu berapa kali beliau tepar, muntah darah di atas panggung. Almarhum Kiai Haji Abdul Hamid keluar serangga dari bawah udelnya Pak. Ceramah keluar di bangbung keluar di dia. Pak Doktor Tata guru saya ceramah tepar.
muntah darah di atas panggung. Teman saya kori bang, kori langsung suarana leungit ke daerah Garut teh ngaji teh. Leungit suarana teh. Gak ada wet gak bisa ngomong. Pas turun ke bawah tina panggung biasa normal teh. Jadi bukan enteng Pak jadi mau balik teh. Ke daerah kampung. Aman kena ceramah di kota. Di kota mah aman. Jalan bagus, kota banyak ngan macet unggul gitu. Tapi di kampung mah lawan orang teu kuat mental jeung sugestina teu kuat mah tipu. Iya, biasanya orang setempat ngetes. Orang setempat ngetes biasanya Pak Cepi teh. Cing dites ke urang ye, dai teh mau balik teu kuat teu awakna. Itu mah sok aya wae teh. Nu ngajarengkang aya, abi mah alhamdulillah. Pernah teh Pak daerah Subang. Sebelum abi naik panggung, cek kepala desa. Ieu kan namanya teh ulang tahun desa nu ke-352 tahun. Nah, abi sebelum naik kata lurah teh begini, kata kades teh. Kade Kang Adi cenah pager teh ulah tina awi. Da ku Sundanya ieu mah. Pager teh ulah tina awi. Pager mah kudu tina beusi, mih kuat. Sebelum saya naik panggung, saya paham. Oh iya. Tuh, Kades Indramayu dilantik isuk-isuk peuting geus tewas. Lantik itu peuting geus tewas. Ya kudu gitu. Baturan bapak. Jadi non sebenarnya persaingan apa? Kades di kampung kan bedanya persaingan. Oh, itu mistis. Betul Pak, pas saya naik panggung di tengah-tengah ceramah, itu perut teh siga aya anu ieu geuning ditembak ku angin. Meriam angin. Buk, tah gitu Pak. Saya keur ceramah, buk, karasa kana beuteung teh. Wah, geus moal beres teh. Saya langsung duduk, baca doa-doa. Ya dengan settingan minum dulu lah ke jamatnya, saya minum dulu ke jamatnya. Alhamdulillah Pak, di tang payungan gini. Anu ngeri mah basa ceramah ke daerah mana teh. Pokoknya mau selatan-selatan. Itu di punggung saya Pak, di sini ada jenglot Pak di situ. Itu mah ketahuan teh pas di ruqyah ketahuan teh. Keluar Pak. Jadi mau masuk, mau nyerang. Karena saya alhamdulillah dawam wudu waktu itu di atas panggung. Jadi acu cuma nempel. Mata kata Pak, pentingnya dawam wudu teh. Rasul mencontohkan begitu kan? Rasul mencontohkan dawam wudu. Eta maksudnya mah. Agar kita terhindar dari sihir. Itu. Hati-hati Pak, nu percaya. Percaya tidak percaya itu hak Bapak dan Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu merasakan, karek percaya. Nah, saya ngisi pengajian Pak di Kencana. Kecekek, film Kencana, Pak DKM-nya bilang, wah saya mah Kang Adi nggak percaya. Silahkan, tapi nggak percaya. Beliau punya usaha rumah makan, sama makan. Tetangganya bilang begini, Pak Swandi, lamun Pak Haji isuk masih buka, saya acungkan jempol. Cek tetangga. Kalau Pak Haji besok ramai ya warungnya teh. Kalau Pak Haji besok masih buka, saya acungkan jempol. Cek tetangga teh. Malamnya itu di depan rumahnya lalat Pak. Lalat bergerombol seperti bola. Segede bola, tapi lalat kecil. Kan kita tak jadi bola gitu. Di depan rumah teh. Ku Pak Haji teh disapukeun we. Disapukeun. Lah sugan mah eta lalat biasa teh. Dibuang we. Besok napa? Sepi, tidak ada yang beli satu orang pun. Padahal warungnya buka biasa. Besokna sama, nepi ka saminggu. Eueuh nu meuli bangkrut tutup. Tetanggana sendiri nu bilang. Jadi ada Pak. Tadi situ dia bilang ke Abdi, benar ya Kang Adi ternyata ada yang seperti itu. Saya yang mengalami. Iya Pak Haji Can. Gaib teh aya, gaib teh. Percaya dan tidak itu hak Bapak. Kan sekarang kan Bapak mengalami sekarang Bapak bangkrut usaha. Eta mah hanya syariat saja. Makanya Pak, rumah itu hiasi dengan apa? Kata Nabi nih, zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Maraca Quran di imah teh. Supaya naon rumah kita berkah.
dihindarkan dari yang seperti itu. Dawam wudu, sugesti positif, ulah langsung menyimpulkan, tuh di atas rumah, wah sanu nyantet ya, bating ucing eta teh. Ulah waka gampang menyimpulkan, alias suudon teh, itu kan tidak boleh suudon teh. Makanya orang sugesti kudu positif. Lanjutnya sedikit lagi lah tanggungnya. Pertama apa tadi? Gagak. Itu sunnah dibunuh. Kenapa? Karena dia ingkar kepada Nabi Nuh. Begitu ceritanya. Yang kedua yaitu wal hid'atu. Hid'ah itu elang. Elang yang suka maling ayam. Nah itu sunnah dibunuh karena merugikan para peternak. Wal akrobu. Yang ketiga kalajengking. Karena bisanya sangat berbahaya. Nah, gitu kan, itu sunnah dibunuh yang ketiga. Yang keempat wal fa'rotu. Apa fa'rotu itu? Berit. Tikus taeta. Iya cerita apa? Wahia allati amidat ila hibalis safinati sayyidina Nuh faqata'atsha wa akhadatil fatilah. Jadi baheula sangkakalana Pak, si berit ini teh suka menggigiti tambangnya perahu Nabi Nuh sehingga perahu Nabi Nuh teh rusak. Tadi magagak tidak taat kepada Nabi Nuh, mun tikus mah baheula suka menggigit tali perahunya Nabi Nuh sehingga perahu Nabi Nuh rusak dan akan tenggelam. Makanya sunnah berit itu dibunuh. Terus mun dibunuh tong dialungkeun ke tengah jalan. Di tengah jalan teh berit unggul, karunya ada berit oge atuh ingin mati dengan layak. Aduh, ampun. Nah, yang kelima, yang tadi wal kalbul akuru, yaitu gogok galak. Bahkan tambahannya di hadis riwayat Muslim, Pak. Di riwayat Muslim ada satu lagi nih tambahannya. Anna man qatala wazgha fi awwali darbatin kataballahu lahu mi'ata hasanatin. Wa fi saniyati duna dzalik. Wa fi thalithati duna dzalik. Wa fihi khaddun ala qatslihi. Ini riwayatnya Muslim, Pak. Riwayat Muslim. Berikutnya tambahan selain yang 5 tadi. Non teh 05 teh. Gagak, terus elang yang suka makan ayam, terus kalajengking, terus tikus, terus anjing galak, satu lagi ditambah riwayat Muslim. Apa itu? Cak. Cicak. Ini kata Nabi, ana man qatala wazgo fi awali dorbatin. Barang siapa yang membunuh cicak dengan satu pukulan, Pak. Satu pukulan. Kataballahu lahu mi'ata hasanatin, baginya 100 pahala. Ayo kita cari cicak yuk. 100 pahala ya. Ini riwayat Muslim, Pak, ini hadis nata itu rawahu Muslim tuh. Jadi Pak, membunuh cicak itu pahalanya 100 pahala. Iya, cicak tadi dia. Mari kita bunuh bersama. Bagaimana kalau tidak langsung mati? 2 kali pukulan. Wa fi tsaniyati duna dzalik. Kurangi we jadi 99. 3 kali pukulan 98. 4 kali pukulan 97 gitu. Dikurangan we. Nah, ieu mah teu paeh-paeh. Oh, sing horeng boneka. Lain cak-cak asli. Saya dulu Pak paling geuleuh karena cicak, paling takut karena geli. Tapi setelah tahu hadis ini Pak, saya orang pertama yang mencari cicak di rumah. Karena pahalanya 100 pahala. Kumaha ceritana? Iya, zaman Nabi Ibrahim yang meniup bara api agar api tidak mati. Ya kan? Itu cicak. Nah, mangganya. Jadi kita bersama-sama nanti pulang dari sini ke rumah masing-masing. 1, kita berburu tikus karena itu disunahkan. Yang kedua, kita berburu cicak bersama-sama. Sekali pukulan 100 pahala. Nah, ini hadisnya roh sahih riwayat Muslim. Ah, begitu ya. Oke. Kesimpulannya pengajian yang agak mistis ya di subuh ini. Agak mistis ngaji subuh ini.
bahwa gogo galak itu termasuk goiru muhtaromin, hewan yang tidak dimuliakan. Maka dia mau mati kehausan pun ya kita tidak dosa meninggalkannya. Akan tetapi Imam Nawawi menjelaskan dogi terbagi 3 kan. Ada gogo galak itu sunnah dibunuhnya, ada gogo penjaga itu mah haram dibunuhnya karena ada manfaatnya, bahkan termasuk hewan yang dimuliakan meskipun gogog. Yang ketiga ada gogog pasar. Gogog pasar ini satu ulama mengatakan tidak boleh dibunuh, satu ulama mengatakan boleh dibunuh. Nah, berikutnya adalah khinzir, yaitu babi. Babi itu semua Nabi menjelaskan haram dipelihara alias sunnah dibunuhnya. Dan berikutnya dijelaskan juga hewan berikutnya yang sunnah dibunuh, diantaranya apa? Yang pertama gagak, yang kedua elang, yang ketiga kalajengking, yang keempat tikus, yang kelima anjing galak, dan tambahnya satu tadi cicak. Hadis riwayat Muslim. Ada pertanyaan dari ibu-ibu atau cukup? Nah, orang belum saya temukan di sini, Pak. Karena saya bacanya belum selesai, kaburu tunuh malam teh. Tamat macana ada kaburu tunuh, Pak. Jadi kasihangan tadi oke. Itu. Ya. Rengit bagaimana ya? Nanti belum dibahas. Rengit, cacak, naon deui laleur banyak, Pak. Dicunguk. Nah, saya belum selesai, Pak. Malam teh kaburu tunuh, Pak. Jam 12 kaburu tunuh. Nah, insyaallah mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur. Kita ketemu lagi di pekan depan dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan sedikit pun. 21 Desember. Sebentar lagi 2025. Silahkan rencanakan ke depanmu seperti apa. Cuma yang paling penting kita usahakan tahun 2025 jauh lebih baik daripada tahun sekarang. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya dan atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.